Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Magister Farmasi Klinis Angkatan 2025. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur activity relationship in cardiovascular drug, di mana dosen pengampu kami yaitu Dr. Sains Apoteker Rohmat Yudi Utomo, Master of Science, di mana kami merupakan kelompok dua. Berikutnya akan menjelaskan tentang kasus yang kami dapat, yaitu pasien laki-laki usia 65 tahun memiliki riwayat stroke ringan dan telah menggunakan aspirin 100 mg selama 6 bulan. Pasien mengalami kejadian trombosis rekaren pada arteri karotis meskipun sudah menjalani terapi aspirin. Aspirin dihentikan karena resistensi terhadap obat ini. Berikan penjelasan berdasarkan pendekatan hubungan struktur dan aktivitas apabila rekomendasi pengobatan menggunakan clopidogrel. Mulai masuk ke pembahasan kasus, di sini dapat dilihat aspirin digunakan sebagai antiplatelet, di mana dari struktur aspirin sendiri dia memiliki 4 gugus, di mana gugus asetil yaitu COCH3 yang nanti akan berikatan dengan COX-1, kemudian ada gugus karboksilat COOH, kemudian juga ada cincin benzen serta gugus ester yang menghubungkan antara asetil dan cincin benzennya. Nah, untuk mekanisme aspirin sendiri, dia menghambat platelet, yaitu di COX-1, sehingga tidak terbentuknya TXA2, di mana TXA2 sebagai mediator antiplatelet seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk resistensi aspirin, di mana resistensi aspirin ini dapat terjadi dengan farmakokinetik maupun farmakodinamik, di mana resistensi farmakokinetik ini konsentrasi aspirinnya tidak cukup di dalam darah sehingga tidak dapat sepenuhnya menghambat produksi tromboksan dan agregasi platelet. Ini bisa karena ada gangguan di saluran cerna seperti itu sehingga aspirinnya tidak cukup di dalam darah. Kemudian resistensi farmakodinamik ini konsentrasi aspirinnya cukup di dalam darah, namun karena terjadinya polimorfisme genetik pada enzim COX-1 atau perubahan platelet sehingga aspirinnya tidak dapat menghambat COX-1 dan akibatnya agregasi platelet tetap terjadi. Nah, resistensi aspirinnya ini akan menyebabkan prolong dari waktu pendarahan. Jadi ini untuk pendahuluan aktivitas clopidogrel. Jadi clopidogrel itu merupakan inhibitor reseptor P2Y12 yang merupakan reseptor pada membran trombosit yang memediasi ADP untuk menginisiasi aktivasi trombosit dan pembentukan bekuan darah. Nah, si clopidogrel ini merupakan prodrug yang tidak aktif secara in vitro. Dia baru aktif setelah dimetabolisme di liver dan kemudian menjadi efektif melalui mekanisme oksidasi CYP. Kemudian, metabolit aktif clopidogrel ini akan menghambat agregasi platelet secara irreversibel pada reseptor P2Y12 pada reseptor di trombosit tersebut selama masa hidup platelet yaitu 7 sampai 10 hari. Kemudian, ketika terjadi aktivasi dan terjadi penghambatan tersebut, maka terjadi aktivasi jalur glikoprotein 2B dan 3A dan agregasi yang diinduksi oleh agonis. Selanjutnya terkait struktur dasar clopidogrel, di sini kita lihat ada 3 gugus utama dari clopidogrel. Yang pertama ditandai nomor 1 ada inti tianopiridin. Inti tianopiridin ini terdiri dari 2 cincin yaitu tiopen dan piridin. Tiopen yang memiliki gugus sulfur dan piridin yang memiliki gugus nitrogen. Kemudian selanjutnya ada gugus COOCH3 atau gugus ester di C3 dan ditandai dengan nomor 2 yang terakhir adalah gugus aromatik fenil yang tersubstitusi oleh klorin, yaitu ditandai dengan nomor 3. Inti tianopiridin ini memiliki aktivitas antiplatelet, sehingga dia adalah gugus fungsi utama yang dimiliki oleh clopidogrel. Kemudian yang kedua, untuk esternya berfungsi untuk meningkatkan lipofilisitas obat, selain itu juga mengatur metabolisme dari clopidogrel di CYP. Selain itu, untuk gugus aromatik fenil, di sini berfungsi untuk meningkatkan afinitas dari clopidogrel terhadap CYP di hati, selain itu juga meningkatkan afinitas dari clopidogrel, meningkatkan lipofilisitas dari clopidogrel. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa hanya enantiomer S dari clopidogrel memiliki aktivitas farmakologis. Selanjutnya untuk clopidogrel, kenapa harus dibuat prodrug? Itu mempertimbangkan aspek dari safety, selectivity, dan stability. Dari aspek safety, gugus metabolit H4 itu adalah gugus piol. Nah, gugus piol ini sifatnya reaktif dan bisa membentuk ikatan irreversibel dengan protein-protein lain. Sehingga ini khawatirnya akan menimbulkan efek toksik dan seperti pendarahan dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek selectivity, karena hanya 15% metabolit aktif dari clopidogrel yang diaktifasi oleh hati, nanti akan hanya bisa mengikat reseptor yang. Kemudian dari aspek stability,
Ini kita ketahui bahwa metabolit aktif dari clopidogrel ini kurang lipofil dan tidak stabil di gastrointestinal. Selain itu juga mudah teroksidasi sehingga tidak memungkinkan untuk dibentuk dalam sediaan oral. Berikut tentang metabolisme klopidogrel. Klopidogrel dimetabolisme melalui dua jalur utama, yaitu pertama dengan melalui enzim esterase di hati. Ini akan menghasilkan senyawa derivat dari asam karboksilat yang mana dia tidak aktif. Kemudian yang kedua melalui jalur sitokrom. Di sini jalur sitokrom menghasilkan berbagai jenis metabolit. Yang pertama ada glukoronit, itu juga tidak aktif. Kemudian yang kedua dengan proses oksidasi menghasilkan senyawa tiolakton yang dimana tiolakton ini kemudian akan menghasilkan 4 jenis metabolit, yaitu yang pertama adalah H1 dan H2. H1 dan H2 ini juga merupakan metabolit yang tidak aktif dari clopidogrel, dan kemudian H3 dan H4, di mana dilakukan penelitian H3 di sini didapatkan dia kurang aktif, dan kemudian didapatlah metabolit clopidogrel yang aktif, yaitu merupakan senyawa H4-nya, yang merupakan metabolit aktif. Next. Ini ditunjukkan H4, dia merupakan konsentrasi terbanyak dan merupakan metabolit aktif dari clopidogrel. Baik, lalu bagaimana implikasi klinis struktur aktivitas clopidogrel terhadap terapi pasien? Seperti yang kita ketahui, efek klinis utama clopidogrel adalah penurunan agregasi trombosit dan pencegahan trombosis recurrent. Ini sebagaimana disebutkan dalam leksidra, clopidogrel itu merupakan turunan tinopiridin yang memiliki struktur produk yang memerlukan bioaktivasi oleh sitokrom CYP2, C19 untuk menghasilkan metabolit tiol aktif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Metabolit ini kemudian berikatan kovalen irreversibel dengan residu sistein pada reseptor P2Y12 sehingga menghambat jalur ADP dan menurunkan aktivasi kompleks GP2B atau 3A. Dengan demikian, karakteristik sarkopedogrel terutama kebutuhan bioaktivasi dan pembentukan gugus tiol menjadi dasar utama efektivitas mekanisme antiplatelet dalam clopidogrel. Lalu hubungan struktur aktivitas dengan mekanisme kerja clopidogrel bagaimana sih? Nah, struktur tinopiridin ini mekanismenya berbeda dari aspirin sehingga produk dari activation via sitokrom ini menghasilkan metabolit aktif yang mampu mengikat P2Y12 menjadi reversibel. Gugus tiol metabolik aktif tadi memungkinkan hambatan kuat terhadap agregasi trombosit sehingga efek biologis dari clopidogrel ini berperan langsung dalam mengurangi risiko trombosis recurrent arteri karotis. Berikutnya perbandingan farmakokinetika aspirin dan clopidogrel. Kesimpulannya yaitu berikut. Pertama untuk sifat obatnya, kalau aspirin itu sudah aktif secara langsung, sementara clopidogrel adalah produk dari sehingga membutuhkan aktivasi oleh enzim CYP di hati. Nah, berikutnya untuk absorpsinya, aspirin diserap cepat, sedangkan clopidogrel itu penyerapannya sedang dan sangat dipengaruhi metabolisme lintas pertama. Berikutnya dari sisi bioavailabilitasnya, aspirin sekitar 55 sampai 75% lebih tinggi dibandingkan clopidogrel yang hanya sekitar 50%. Dan berikutnya pada metabolisme, aspirin dipecah oleh esterase menjadi salisilat, sedangkan clopidogrel bergantung pada enzim CYP C19 dan enzim CYP lainnya. Oleh karena itu, interaksi obat aspirin ini lebih minimal, sedangkan clopidogrel memiliki interaksi obat yang cukup banyak, terutama karena dengan inhibitor dan induktornya CYP. Untuk onsetnya, aspirin bekerja kurang dari 1 jam. Untuk clopidogrelnya onsetnya bervariasi ya, tergantung dari dosis awal loading dose-nya. Misalnya sekitar 300 hingga 600 mg, onsetnya sekitar 2 jam. Yang terakhir itu untuk waktu paruhnya, aspirin sekitar 15 hingga 20 menit, sedangkan clopidogrel lebih panjang sekitar 8 jam. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.